Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya ada di home base saya di SDN Dhaniar bersama CGP saya yang hebat, Ibu Yuli. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana, Bapak? Alhamdulillah sehat. Udah sehat lagi sekarang. Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita ada PI untuk persiapan OK7 ya. Ini puncak kita. Puncak kita tanggal 12-13. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat ya. Ya. Semuanya bisa hadir di OK7. Seperti biasa kita akan review dulu 1 bulan ke belakang tentang proses yang sudah berjalan, kemudian capaian apa yang sudah Ibu kerjakan selama 1 bulan ini. Baik, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, alhamdulillah yang pembelajaran di LMS sudah selesai, Pak ya. Oh iya. Nah, sudah selesai, tinggal aksi nyata 3 yang diberi waktu 4 minggu. Nah, untuk pelaksanaan aksi nyata tersebut, kemudian capaian-capaian lain yang sudah saya laksanakan dalam 1 bulan terakhir itu adalah sudah mempraktekkan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan program sekolah yang berdampak pada siswa, pada murid. Sudah ya. Maksud saya kita ke intinya tadi sudah dibahas tentang pembelajaran yang berdampak pada murid, program-programnya untuk di sekolah. Sudah sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid itu dilakukan oleh Ibu dengan rekan-rekan Ibu? Program yang berdampak pada murid sudah terlaksana, Pak, sudah memasuki tahap pelaksanaan. Jadi beberapa minggu sebelumnya ada perencanaan. Nah, sekarang sudah memasuki tahap pelaksanaan dari program tersebut, Pak. Lalu bagaimana tanggapan rekan sejawat Ibu, kemudian siswa Ibu juga terhadap penerapan rencana yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah respon-respon dari rekan sejawat, kemudian dari pihak sekolah, alhamdulillah merespon dengan baik. Selain merespon juga mereka mengikuti, Pak, program tersebut ya. Oh ya, program yang Ibu rancang apa, Bu? Nah, jadi memang program-program yang berpihak pada murid itu memang programnya sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi baiknya di masa pembelajaran tatap muka sekarang itu kita itu memang merancang suatu program yang berdampak pada siswa agar siswa tersebut tidak jajan, Pak, tidak jajan dan membawa bekal dari rumah, Pak ya, Babimi tersebut. Nah, karena terkait dengan manajemen risiko juga ya, Pak ya. Di era pandemi ini juga kita harus merancang beberapa program yang memang program itu memang dianggap berdampak banyak pada siswa. Apabila siswa jajan di luar, kan akibatnya akan menimbulkan kerumunan seperti masa pandemi ini, berdesak-desakan nanti bisa terpapar atau apa, itu kan kita juga harus menghindari hal-hal tersebut. Di program yang Kodiji itu ya, dari Babimi itu ya. Kemudian dari yang di BT kemarin, Bu ya. Ya, memang kita setelah kita menganalisis aset-aset yang kita miliki itu memang ada kaitannya dengan program-program yang harus kita laksanakan juga. Alhamdulillah ya. Karena memang seakan-akan kalau bukan dari nol ya, tapi dari awal lagi ya. Sekarang pandemi itu ya, rancang kembali ya. Ya begitu. Karena memang siswanya juga apa kan berganti-ganti terus ya. Betul sekali. Kalau dulu kan yang waktu kita punya Arbiata udah lulus ya, gitu. Memang terus ada regenerasi terus ya. Terus berkelanjutan. Kemudian progresnya, Bu, dan apakah sudah sesuai ekspektasi Ibu? Alhamdulillah, Pak ya. Selain dari siswa tersebut tidak jajan ya, nah sampah juga, Pak, kita terlihat dari sampah ya. Sampahnya berkurang ya. Gitu. Alhamdulillah. Lalu, Bu, bagaimana perasaan Ibu ya, dari afeksi Ibu ketika program itu sudah terlaksana, Ibu?
Intinya saya merasa bangga itu bukan pada diri sendiri Pak ya, terhadap bangga itu terhadap siswa yang siswa yang turut mensukseskan ya, yang kontribusi sangat banyak itu memang siswa turut mensukseskan program tersebut. Merasa saya senang gitu ya Pak ya, merasa bangga terhadap siswa-siswa yang memang ikut terlibat aktif dalam program ini. Saya bicara tentang tantangan Bu ya dan solusinya. Pasti segala sesuatu ada tantangannya Bu ya. Tantangan dan kesulitan yang dalam program yang Ibu sedang rancang dan Ibu laksanakan bagaimana dan bagaimana solusinya Bu? Nah, tantangannya yaitu tentunya kita harus selalu memantau Pak ya, dan harus konsisten. Nah begitu, karena ketika siswa itu memang ketika tidak dipantau, merasa tidak diperhatikan, terkadang ada celah untuk tidak mengikuti program tersebut. Nah, gitu ya. Jadi harus konsisten agar program ini juga berkelanjutan terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan Pak. Itu yang paling penting ya, berkelanjutannya itu ya, yang harus kita lakukan tuh. Lalu posisi Ibu dalam menempatkan diri menghadapi tantangan tersebut bagaimana? Nah, ketika ada siswa-siswa yang mengalami kesulitan atau tidak mendukung, nah tentu seperti apa pada modul-modul sebelumnya kita menjadi coach Pak gitu ya. Kita siswa tersebut yang menggali potensi dan menyelesaikan masalahnya itu sendiri lah gitu. Jadi coaching ya. Iya. Kemudian apakah Ibu dalam mengatasi kesulitan ada bantuan dari rekan yang lain atau dari unsur yang lain? Nah, tentunya bantuan itu seperti bantuan ide, saran dan pemikiran tentu ada Pak ya. Ketika kita sharing apa kesulitan dan apa tantangan ya, alhamdulillah di sini ketika guru-gurunya itu ketika kita mendapatkan kesulitan atau tantangan, sumbang sarannya itu selalu ada begitu. Alhamdulillah ya, sudah ada. Lalu bagaimana pengaruhnya tantangan kesulitan itu terhadap program? Nah, tentu tantangan tersebut banyak sekali pengaruhnya Pak ya. Jika tantangan tersebut kita bisa mengatasinya, program tentu akan berjalan dengan baik. Nah, apabila kita kesulitan-kesulitan tantangan tersebut kita abaikan, kita tidak selesaikan, tentu program tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi memang harus gimana cara mengatasinya itu ya, menjadi solusinya. Kita langsung lanjut ke implementasi aksi nyata Bu ya, yang di 3.1, 3.2 yang kemarin. Bagaimana proses pelaksanaan? Ya, untuk 3.1 bersama rekan sejawat dan 3.2 program yang berpihak pada siswa, alhamdulillah rekan sejawat ataupun siswa mendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Alhamdulillah ya, terlaksana dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu ya dari sudah terlampaui tugas-tugas Ibu? Apa ya, merasa sebetulnya tugas-tugas itu merupakan bukan akhir ketika kita selesai Pak ya, merupakan bekal sebetulnya untuk kita melangkah. Nah begitu, walaupun ada suatu rasa alhamdulillah gitu Pak ya, sudah pada titik akhir ini. Nah tetapi pada dasarnya itu merupakan awal untuk kita melangkah bekal kita gitu untuk selanjutnya, bukan nanti, akhir ya. Betul, jadi amanah makin banyak nanti. Mungkin Ibu pernah ada temuan dari Ibu, apa saja temuan Ibu, kemudian tantangannya yang dihadapi Ibu, dan bagaimana Ibu cara menanganinya? Nah, jadi Pak ya, selama mengikuti program ini dan melaksanakan aksi-aksi nyata, program temuan yang saya dapatkan itu adalah pada dasarnya siswa itu akan mengikuti program-program baik yang kita rancang Pak ya. Nah, di sini bagaimana tugas guru pandai-pandai membuat program-program yang berdampak pada siswa. Nah, begitu. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita sebagai petani ya, harus merawat, harus memupuk. Nah, dengan program-program tersebut kita membuat program-program yang berdampak pada siswa. Pada intinya siswa itu akan mengikuti apa yang kita rancang, hal-hal yang baik itu, dan menjadi sebuah kebiasaan nantinya, menjadi budaya positif sekolah juga. Itu ya, budaya positif sekolahnya.
yang jadi nanti berkelanjutan tuh ya, Ya, beda budaya. sebetulnya ada koneksi nih antara memang antara materi-materi. Koneksi materinya nyambung terus ya. Ya, begitu. Luar biasanya ini program kita ini ya. Alhamdulillah. Lalu pembelajaran apa dari Ibu yang sudah dilakukan selama ini untuk perbaikan di masa depan? Nah, tentunya perbaikan yang harus dilaksanakan itu konsistensi, Pak ya. Nah, begitu ketika kita melakukan suatu program atau kegiatan tidak hanya stop akhir di situ. Nah, tetapi sebetulnya harus berlanjut. Nah, karena dengan berlanjut tadi konsisten akan menjadi sebuah kebiasaan, hal-hal yang baik kan seperti itu. Nah, jadi memang perbaikannya memang tadi harus konsisten gitu, Pak ya. Nah, dan berkelanjutan. Nah, jangan di selesai program ini selesai, nah tidak seperti itu. Nah, capaiannya begitu. Alhamdulillah ya. Nah, itulah dia yang penting itu adalah refleksi tadi. Ya. Refleksi yang tadi karena memang bedanya dengan program yang lalu itu inilah ya kita sering berefleksi ya. Alhamdulillah. Nah, saya sangat mengapresiasi praktik baik Ibu selama ini. Semoga di 2 bulan ke depan nih segera beres semuanya, dan lulus Bu ya. Alhamdulillah. Dan 3 bulan ini kita ada Loka 7 juga sukses. Persiapannya dengan teman-teman di tim CGP P09. Semoga semuanya lancar, semuanya sehat semuanya. Mudah-mudahan itu yang nomor 1 ya Bu ya. Iya, betul, sehat. Nah, ini hampir semuanya di tim kita kena juga. Karena memang cuaca Pak ya, betul, Bu. ngaruh cuaca sekarang. Cuaca keadaannya kita lagi capek mungkin ya cuaca seperti ini ya. Semoga sehat selalu semuanya ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.